Salam sejahtera saudara yang terkasih, Bapak Ibu Sobat Kristiani. Kita berjumpa kembali dalam program kita, yaitu program Renungan Malam. Dan pada malam hari ini kami mengucapkan terima kasih kembali bagi Bapak Ibu Saudara-saudara Sobat Kristiani yang sudah mensubscribe channel ini dan juga like setiap video-video Renungan Malam. Karena dengan demikian saudara-saudara telah membantu kami menyebarkan kabar baik. Bapak Ibu yang terkasih, renungan kita pada malam hari ini tertulis dalam surat 1 Petrus pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Demikian dituliskan, saya bacakan untuk kita bersama. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama, dan mereka memfitnah kamu. Tetapi mereka harus memberi pertanggungan jawab kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Sebenarnya saudara yang terkasih, dalam Almanak HKBP tertulis sampai ayat 6. Hanya saja pada malam ini karena keterbatasan waktu kita dan takutnya nanti ada salah paham karena keterbatasan waktu, maka kita tidak bahas sampai ayat 6, tetapi sampai dengan ayat 5 saja. Mungkin nanti akan ada waktu kita khusus untuk membahas ayat 6, karena ayat 6 itu tidak mudah dipahami. Bapak Ibu yang terkasih, renungan pada malam hari ini adalah soal waktu, memanfaatkan waktu yang dianugerahkan Tuhan kepada kita. Seperti kita tahu bahwa waktu itu berkaitan dengan Alkitab sering disebutkan dua, yaitu kronos dan kairos. Kronos adalah berupa kronologi, kairos itu berupa kesempatan. Kronologi itu bisa berulang, tetapi kairos itu tidak bisa berulang karena itu suatu kesempatan. Jika terlewatkan, maka kita tidak akan bisa ulang kembali. Oleh sebab itu, kairos itu adalah kesempatan yang diberi kepada kita untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya. Nah, dalam renungan kita ini, bila masih ada waktu diberikan bagi kita, pergunakanlah sebaik mungkin untuk menunjukkan kasih kepada setiap orang, untuk menunjukkan kebaikan bagi setiap orang sesuai dengan kehendak Allah. Oleh sebab itulah sering kita dengar lagu hidup ini adalah kesempatan. Manfaatkan. Itu tergantung siapa? Tergantung Anda. Maka dalam renungan kita juga ini disebutkan bahwa ada orang yang larut dan tergoda di perjalanan waktu itu, kemudian meninggalkan Tuhan, kemudian meninggalkan imannya. Dia tergoda dengan segala hawa nafsu, keindahan, kenikmatan dunia. Bila kita memiliki kesempatan, pergunakanlah itu untuk mendekatkan diri pada Tuhan, berbagi kasih dengan orang lain. Karena hidup ini hanya sekali, Bapak Ibu. Karena hidup ini tidak akan terulang lagi. Kita tidak percaya bahwa manusia itu bisa lahir kembali di waktu yang berbeda ataupun di masa yang akan datang. Hidup ini hanya berjalan sekali, kesempatan ini hanya terjadi sekali. Memang sering disebutkan time is money, waktu adalah uang. Artinya supaya kita menghargai waktu. Jika disebutkan time is money, bukan waktu untuk mencari uang, tetapi adalah waktu itu berharga untuk segala sesuatu perbuatan yang baik. Kalau lagu sekolah minggu mengatakan apa yang dicari orang, uang, uang, uang.
Manfaatkan waktu sebaik mungkin mencari kekayaan, mencari harta, dan lain-lainnya. Tetapi justru pesan renungan kita ini, manfaatkanlah waktu sebaik mungkin yang diberikan Tuhan padamu untuk mengabarkan kabar baik. Injil bagi setiap orang. Pergunakanlah waktu yang ada ini untuk menunjukkan kebaikan Tuhan bagi semua orang. Dan janganlah engkau tergoda meninggalkan segala sesuatu yang baik di dalam Tuhan karena indahnya hidup ataupun karena indahnya tawaran dunia ini. Maka pesan dari Nats ini adalah tetap setia dalam kebaikan. Tetap setia dalam segala kehendak Tuhan. Sekalipun ada tantangan, sekalipun ada godaan dan lain-lainnya, bertahanlah dalam perbuatan-perbuatan baik. Semoga Tuhan menguatkan kita untuk mengabarkan kebaikan, beritakan Injil bagi seluruh dunia. Tuhan memberkati.